Gue mau nanya nih sama Coach Yun masih ada nggak sih? Kok BTR kan waktu itu sempet tuh ngobrol sama Isvan apa siapa katanya mau bikin akademi. Itu akademinya kira-kira jalan kapan kok? Yang maksudnya buat jadi instrukturnya atau buat ajar kan ada gitu sekarang gitu. Si Meto bisa sih kok kayaknya kok. Semuanya tawarin. Deh. Itu jersey baru ya, Bia? Iya bagus, Cok. Tunggu. Udah ditanya-tanya kemarin, tinggal tunggu sampai aja. Aku Bigetro Persejati kok gak dikirimin ya? Aku juga pengen kok. Pas nama gua pas lihat semuanya nih terbalik minta ini kalau bisa nih. Serius loh. Di mana lihat di mana? Dibikinin baju kemarin 4. Namanya Zuxi semua, size-nya salah. Berarti yang nanti yang aku terima nanti semua. namanya Zuxi dong, yang punya aku. Ini better Zuxi semua ini. Lagi OTW yang Kok aku gak dibikinin kok. Bahas ilmu debus je, Aduh. Boleh sih dikirimin sih. Kata Ko Edwin keluar dulu Aura baru gua kirimin. Nah, kemana? kamu post di IG kamu, post kamu gimana? Post di IG gimana? Deal ya. Oke, deal. Oke. bola banyak buat aja. Apa? Ayo boleh. Deal ya kok ya. Oke. Boleh Kak. Ini Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Aku kontrakku tuh sebenarnya paling bebas, Ji. Siap-siap Flo. Kita masuk jadi coachnya Aura. Gue megang PUBG, lo megang Free Fire ya Flo. Kebalik. Kebalik ya. Kebalik. Kita kan ngefans saya nggak apa-apa sih, nggak problem kok. Kan kemarin kita udah mampir pas ke GH-nya Aura. Oh iya, udah tanda tangan kontrak ya? Udah ya. Ini kontrak beli rumahnya. Enggak, lanjut sewa. GH-nya bagus anjir. Lanjut sewa. nge-replace. Terus keluar, pasta mau masuk. Iya, bener. Wah, dengan senang hati deh Pak. Pas silakan masuk. Kenapa? Kok gitu sih Trup? Gak ada apa sih Trup? Kenapa Trup mau langsung ngoper? Lo udah keluh kesah gitu di Aura kan coba cerita dulu. Enggak, di auranya enggak keluh kesah. Gua enggak ada problem apa-apa sama manajemennya. Gue senang. Terus ininya aja kayak butuh ini lah. Bukan aja. Bukan. Anjing ini bagus enggak apa lagi ini aja lagi kepikiran aja kan biasa gitu kalau pro player kalau habis kalah kan pasti lagi kepikiran mau naik gaji cuma nggak enak momennya belum pas gitu. Coba pelan-pelan. Enggak. Biasa kalau kompetitif itu ya kalau lo lagi kalah gitu kan pasti lo lagi penuh aja otaknya kayak mikir gue harusnya gini kayak gue harus gitu aja. Butuh suasana baru aja. Suasananya kayak pindah ke coach tim lain atau gimana tuh kira-kira kalau kita boleh tahu gitu. Tapi kalau sekarang ya pas ya kayak Ko Edwin bilang gitu Hendrik mah udah aura fire banget ya sekarang udah gak ada tawaran lagi. Ya Allah. Udah enggak lah. Soalnya dari kemarin pun juga dari tahun yang lalu pas gitu banyak yang nawar juga gue tolak semua soalnya. Ada loh pas yang ada tim gitu nawar 3 kali lipat loh. Tapi gue tolak juga. Wah gila sih. Gila. Kalau gue gue ambil. Enggak, gue respect sih. Gue respect sama kontrak sih pas. Karena kan e-sport kecil ya. Kalau lu lompat 3 orang ntar nggak inilah. Nggak respect. Iya, cuma kan pindahnya pinter-pinter aja kayak kontrak udah mau habis atau gimana. Kalau habis mah pindah aja gak apa-apa nuh. Iya. Kenapa kok itu? Kenapa kok? Habis nuh. Selagi berdampak tinggi buat tim mah nggak kenapa kan. Gitu ya. Aduh. Tapi udah berpanjang ya Trup ya kemarin ya Trup ya? Udah berpanjang. Tapi aku tahu sih kalau Aura kontrak pemainnya lama banget gitu. Main Niko belum sih durasinya. Kalau kontrak coach nggak panjang kok. Nah kontraknya masih dibaca. Apa gimana? Pelan-pelan. BTR tahun apa 2 tahun kok? 15 tahun. 15 tahun. Gue tuh pengen ini loh.
Gua nggak, ini mumpung ada Quiet Win sih, gue pengen tanya sih. Soalnya gue sempat bahas sama si Wolf waktu itu di podcast kan, gue bilang, Flo kayaknya lebih seru deh kalau misalkan kayak bursa transfer player tuh di open, terus kontrak mereka di tim itu di open gitu. Jadi kayak gue setuju banget akan itu karena buat lebih ngasih tahu ke publik juga ini player tuh di sini berapa lama dengan kontrak berapa, worth it nggak sih gitu-gitu. Kalau bisa sekarang kok kayak gitu kok. Sekarang MPL kemarin udah ada bahasan kayak gitu. Kita mau open ke publik soal kontrak pemain, like durasinya, kapan selesai, mungkin ya itu bakal lead on tuh transfer itu harganya berapa gitu. Tapi itu kembali lagi tergantung dari liganya bikin aturan gitu atau enggak. Kalau tidak, e-sport sendiri gak ada bakal ada satu e-sport pun mau kasih tahu tentang info itu. Siapa yang mau? Iya. Kalau dari aku yang pribadi juga, itu memang mungkin lebih menarik ya dari segi statistik segala macam. Tapi itu akan membuat player itu gimana ya? Jadi gini, kalau misalnya kita open transfer dan itu harganya semua dikasih tahu, itu bakalan gimana ya? Kita dari sisi manajemen bakalan kesulitan banget sih. Bener nggak kok? Contoh nih. Juksi kontraknya selesai akhir tahun ini. Semua kompetitor udah over the kontrak sekarang depan muka ya kan? Contoh lah ya kan, bukan maksudnya. Nah, dan berikutnya itu juga akan ngesulitin ke manajemen. Kenapa? Karena player akan bilang, nih tim luar nawar segini, lu berani bayar gue segini gak kalau gue pindah? Manajemennya bakal berat banget budgetingnya. Bener gak kok? Tapi bukannya regulasinya kalau ada buat tim-tim tersebut nyaman buat kasih tahu ke publik itu mah gak masalah asal regulasi. Contoh kayak bola, pemain punya kontrak kayak sisa berapa bulan timnya bisa tahun ke dia. Tapi kalau masih ada sisa setahun atau apa, nggak boleh. Itu namanya juga udah jadi poaching gitu. Tapi fun fact sebenarnya pas ya. Di Aura itu, gue kalau mau keluar pun sebenarnya nggak apa-apa. Di Aura tuh kayak kalau ini untuk manajemen ya, bukan player ya. Kayak kalau lu memang udah nggak happy di sini, lu nggak mau lagi sama Aura, lu keluar nggak apa-apa. Gue sebenarnya bisa keluar, tapi gue ngerasa gue utang budi sama ownernya. Karena gue ngerasa gue udah ngomong sama owner gue bakalan bawa piala buat Aura. Ya sampai gue bisa pegang omongan gue gitu kan, gue bisa menuin omongan gue gak akan keluar berapapun itu bayarannya, karena gue lebih kayak ke arah nih owner gue udah ngajarin gue banyak banget hal, gue respect sama dia, gue mau pegang omongan gue, nggak ada yang bisa lagi. Maksudnya kayak duit itu nggak bisa ngalahin gue gitu. Kenapa? Karena gue di Aura nggak nyari duit gitu sih, gue belajar dan gue juga pengen pegang komitmen juga gitu. Makanya kalau sebenarnya kalau dia tadi sebenarnya kan cuma gimmick doang ya soal kontrak ya. Sebenarnya gue kalaupun gue mau keluar saat itu dan gue ambil BTR mantul tes. Oke. Saat itu kalau misalnya gue mau keluar terus gue ambil BTR atau EVOS gue bisa aja sebenarnya, tapi lebih kayak ke arah gue respect sama ownernya. Gue nunjukin loyalitas gue sih. Gitu sebenarnya. Gitu. Dari Quiet Win sendiri kok pernah nggak ketemu siapa gitu player atau siapa tapi mereka nggak loyal, kira-kira gimana tanggapannya kok? Wah itu mah udah pasti ya. Tapi kalau soal loyal atau tidak susah sih, gimana ya, namanya kita udah juga di bidang profesional ya gitu. Kalau pemain emang rasa mereka deserve gaji yang lebih layak gitu, ya kita juga perlu penuhin gitu. Kita gak bisa bilang astaga pemain ini kok mintanya ini terus ya tambah gaji atau apa. Ya tergantung mereka benar layak atau tidak sih achievementnya gitu. Bukan dasar kayak mereka ngomong gitu berarti gak loyal gitu kan. Banyak pertimbangan juga. Soalnya tadi kan gue nanya yang tentang transparansi kontrak segala macam, pengen tahu pandangan dari Quiet Win ya. Soalnya kan dari kemarin kan cuma pandangan gue sama Flo nih. Kalau dari owner, dari manajemen tuh pandangan tentang bursa transfer yang ditransparanin tuh gimana untuk di sini sportnya. Karena menurut gue udah harus kayak gitu sih buat apa ya? Jadi informasi yang diterima sama orang tua nih nggak hanya sekedar gaji gede gini, tapi ada kejelasan yang terpublikasiin masalah kontrak. Jadi kan ada juga lah manajemen kaleng yang ngejanjin apa nggak dikasih, janjinya gini apa nggak dikasih, banyak yang kayak gitu. Makanya bentuk transparansinya itu berdampak ke manajemen juga, dan si playernya ini itu juga akan lebih ngerasa
harus nunjukin dengan terpublikasinya transfer dia segini, lu bisa kasih apa nih ke tim baru kayak gitu. Lebih ke hal-hal kayak gitu ya sih. Kayak gue bilang, aku nggak masalah sih soal yang transparansi itu. Ya, kita juga nggak ada masalah. Asal regulasinya. Kalau nggak ada regulasi, heboh itu. Kita bilang Tapi apa? lebih nunggu ke sistem ini ya kok ya? Lebih nunggu ke sistem dari developernya atau dari publishernya bikin terusnya seperti apa? Atau liganya atau pemerintah atau apalah ya yang PB besar atau e-sports itu gitu. Game sebelah udah mulai ke arah sana pas. Yang mana? Game Free Fire itu udah mulai ke arah sana kan. Jadi kayak gajinya berapa segala macam itu udah mulai transparan. Tapi untuk transfer belum tahu nih nilai transfer. Itu tetap internal, itu kan cuma cek doang. Gaji mereka di atas. Tapi nggak dibuka ya? Nggak dibuka. Oh ya nggak dibuka, ya. Tapi make sure aja. Tapi Garena tahu kan kok, maksudnya. Tapi nggak jadi konsumsi publik ya kalau Free Fire ya. Ya. PUBG juga kok, MLBB juga mereka semua cek dulu kontraknya valid atau tidak gitu kan? Betul. Tadi lu mau nambahin apa, Flo? Tadi lu sempat ngomong kepotong. Tadi gue pengen bilang kan, sebenarnya kan baik lagi semua tuh ada plus minusnya gitu kan, makanya diperdebatkan kan. Kayak ngebuka transfer gitu, satu hal yang kayak gue suka dan gue setuju kenapa harus dibuka. Kalau menurut gue pribadi gitu ya, plusnya itu value sih, value player itu bakal lebih, mungkin kalau untuk organisasi gede nggak masalah ya, maksudnya kayak kalau udah level-level top tier gitu kan, itu pasti playernya kan udah sangat dihargai dengan gaji yang oke banget, dengan value yang tinggi juga untuk harga pembelian dan penjualan. Lebih ke tim-tim yang mungkin bisa dibilang baru ya, tim baru ataupun tim yang memiliki manajemen yang mungkin gitu kan belum terlalu menghargai player. Di sini gue bukan nggak pointing fingers ya, maksudnya nggak nunjuk kemanapun, cuma pasti adalah kan tim-tim yang mungkin playernya itu ada potensi tapi kontraknya itu masih amburadul gitu. Nah itu kasihan tuh, soalnya jujur aja kayak gue beberapa kali lihat lah player yang kontraknya itu gajinya itu nggak masuk akal, terus durasinya panjang banget, namanya anak baru gitu kan, baru datang ke e-sport, wah dikasih gaji segini, tangan-tangannya 5 tahun gitu kan, pas mau keluar nggak bisa, dibekuin, nggak bisa main kemanapun, ya abis lah hidupnya gitu, abis hidup e-sport. Siapa 5 tahun? Nggak, misal gitu kan. Nggak, misal. Ada yang kayak gitu. Ada. Atau nggak ntar dia kayak, ntar dijanjiin A, B, C, D, nggak ada yang turun, tapi dia menuntut juga bingung caranya gitu kan. Kalau misalnya kontrak dia dibuka untuk publik bisa lihat, wah ada yang nggak bener nih gitu kan. Nah itu sih. Susah sih kalau kontrak gitu, namanya juga kontrak bisnis ya, gak ada bisnis yang bakal mau kasih lihat sepenuhnya ke publik sih. Kembali lagi, perlu benar ada badannya buat regulasi aja. Cek kontraknya ayo atau tidak gitu. Bukan Yespa juga sih. Berapa tahun padahal ya. Oh juga gini kok ya, juga bisa difabrikasi kan kok. Iya. Mau di open pun bisa, kita open aja tapi kita fabrikasi. Sama aja bohong. Maksudnya baik lagi butuh badan pengawasnya sih. Kayak satu badan yang ngawasin player, ngawasin manajemen, ngawasin perlombaannya juga, jadi kayak dia semua naung. Betul. Sebelum ke arah situ, inilah tier 2 turnamen dulu deh. Itu lebih penting. Lebih penting. Jadi nyari talent juga gampang. Kalau sekarang nyari talent susah banget. Maksudnya nyari pemain-pemain bibit muda juga susah banget sekarang. Harus turun. PUBG cari di mana? Susah banget. Nggak tahu. Susah banget sih. PUBG biasanya ini kan dari mulut ke mulut, teman-teman pro player yang udah ada, ini jago nih, ini bisa lihat, coba dites gitu. Ke situ kalau PUBG. Biar lebih hidup juga sebenarnya ya. Kalau ada tier 2 kan jadi orang juga jadi ekosistem regenerasi playernya juga jadi enak gitu. Cok. Hah? Orang kan lagi ngobrol, J. Ebi ini tandain gamenya apa sih, Bi? PUBG kah? PUBG aja. Gitu sih, kalau udah ada tier 2 enak banget itu, seru tuh, gila. Intinya sih yang udah ada sekarang di e-sport ya dijaganya bareng-bareng gitu, dari manajemen, dari pelaku-pelakunya, karena
Sumpah e-sport sekarang tuh udah berkembang jauh banget kalau dibandingin dari masa-masa gua ngerintis di awal dulu, zaman-zamannya Dota segala macam. Sekarang tuh udah enak. Gila, supernya tuh enak banget. Zaman dulu lu bisa hitung, berapa pro player, berapa caster, berapa ya pokoknya pelaku e-sport lah yang dandanannya udah hype beast, udah mahal-mahal. Sekarang udah nggak bisa lo hitung lagi, cuy. Iya. Udah nggak bisa lo hitung lagi dari ML, terus PUBG, Free Fire, dandanannya udah gila. Itu outfitnya dia lo hitung udah bisa buat beli motor 2 biji, cu. Zaman dulu mah mengenaskan. Dulu ya pas ya, zaman-zaman gue masih main tuh. Gue kebayang punya gaji UMR itu udah kayak di luar nalar gue, kayak wah gila gaji UMR Jakarta itu udah satu apa? Wah gila itu udah gak masuk lah di akal gue dapetinnya gimana kalau dari sport ya. Sekarang wajib UMR semua. Iya. Liga 2 sih harus. Seru kalau ada Liga 2 loh, sumpah seru banget ada Liga 2. Kayak ada tontonan terus setiap minggu. Terus juga Bisa scouting player player sih lu terutama sih. terus juga enggak player pun juga kan Nggak game-nya apa-apa udah sih. lama. Liga 2 ini ya, Liga 2 menguntungkan caster juga Flo ya. Jadi tiap minggu ya selalu ada cair-cair Oh terus ya, iya, Flo. Gua sih nggak benar-benar. terus kalau Liga 2 Setuju sih. gue setuju banget Liga Nggak 2. terus. Menurut gua Setuju banget gua. menurut gua nguntungin semua pihak sih karena juga gini loh kan game sebenarnya kan game itu kan ada banyak ya. Kayak lu early access-nya gimana, mid access-nya gimana. Nah, sekarang kan menurut gua PUBG kan udah 2 tahun nih, game-nya udah 3 tahunan. Player-player tuh kayak gue jago, gue mau ngapain nih? Dengan adanya Liga 2, mereka juga bisa cari nafkah dari situ. Orang lebih antusias sih mainnya menurut gue. Dari Liga 2 juga bisa ada promosi gitu kan, bisa degradasi gitu. Jadi iya. Terus juga banyak juga bisa diangkat sama media kan. Iya. Semuanya menguntungkan sih sebenarnya kalau diturunin Liga 2. Atau kira-kira menurut Ko Edwin apa downside-nya kalau dengan ada Liga 2? Kerugiannya kalau Liga 2 sama maksudnya kalau Liga 2 dan tim-tim di Liga 2 tuh semua beda-beda, aku masih gak 100% yakin saat sekarang. Ngerti gak? Karena di Liga 1 aja tim e-sports yang stabil atau yang strukturnya bagus masih belum cukup 16 timnya. Benar. Kalau mau yang Liga 2 itu benar akademi tim yang dari Liga 1-nya. KMDL. Tapi insentif apa buat Liga 1, tim Liga 1 itu buat bikin tim keduanya? Mereka benar-benar mau komit ke PUBG. Kalau misal BTR ya pasti kita bikin tim 2, itu sesuatu yang bagus buat kita. Tapi tim yang nggak terlalu fokus ke PUBG-nya, apakah mereka mau keluarin duitnya buat bentukin Liga 2? Terus pasti ada pro kontra ini sih, kayak akademi nih, dia bisa promosi nggak ke Divi 1? Kalau bisa ntar ada dua bendera yang sama dong. Gimana tuh masalah peraturan globalnya gitu kan? Iya. Makanya tadi Ko Edwin sempat singgung kalau ada Liga 2, Ko Edwin setuju kalau misalkan PUBG ini jadi franchise league gitu ya kok. Tapi kekurangannya adalah ini correct me if I'm wrong ya, itu di Mobile Legends itu sekarang udah nggak bisa bikin turnamen sendiri kan ya? Bisa minta izin sih. Minta izin masih bisa. Maksudnya kalau third party gitu minta izin kan jatuhnya. Tapi kalau misalkan, tapi ada nggak sih yang lolos gitu? Ada. Maksudnya banyak gak gitu? Tapi maksudnya gini loh, dengan adanya Liga 2 kayak gini, berarti turnamen-turnamen yang kayak sertif yang 1 juta 2 jutaan itu bakalan nggak ada loh. Bagus. Tapi lebih terkoordinir. Enggak, bisa juga komunitas. Bisa dibilang bagus, tapi bisa dibilang juga kayak ada juga kayak biasanya komunitas gini loh. Jadi apa yang bikin komunitas hidup ya contohnya kayak di Pangkalambun, karena mereka bikin turnamen sendiri di Pangkalambun. Jadi orang-orang di Pangkalambun tuh kayak punya. Nah, kalau misalkan Tencent yang mau nurunin manpower lebih banyak lagi baru bisa kejadian. Misalkan contohnya gini, Liga 2 untuk daerah segini, misalkan untuk Kalimantan, Sulawesi. Nah, kalau mereka mau nurunin manpower untuk ke situ dan ada orangnya, LO-nya pengawasnya yang bisa ngurusin mereka, itu bagus banget. Gitu. Tapi kalau misalkan ibaratnya dari PUBG yang nurunin orang, ya kayak sekarang gitu, kayak setiap orang kesadaran diri, kayak gue cinta sama PUBG, gue bikin komunitas, gue bikin turnamen sendiri. Gitu. Jadi menurut gue plus minusnya itu sih kalau ada Liga 2 ya. Tapi kalau dari segi bisnis, apa yang menguntungkan untuk PUBG ya dengan adanya Liga 2? Karena kan mereka harus ngeluarin banyak banget tuh. Mereka harus nambahin orang untuk ngawasin, mereka harus kasih juga tim tier 1-nya benefit. Iya nggak sih sebenarnya? Iya itu sih
pertanyaan yang bagus dan ya baik lagi apakah dengan viewer ya pasti lebih turun lah namanya divisi 2 gitu kan, dimanapun di olahraga pun divisi 2 pasti lebih kecil viewershipnya. Kayak apakah dengan viewership kecil itu udah bukan value utamanya lagi gitu kan, dan tim-tim yang ikut juga harus dilihat qualified atau enggak untuk punya tim 2, karena kan ada kan tim-tim e-sport yang emang nggak mau punya 2 tim gitu, gue 1 tim aja udah cukup lah gitu budgeting wise gitu. Iya. Tapi itu juga yang ngebuat LoL itu lebih hidup daripada Dota zaman dulu. Karena Dota itu baru akhir-akhir ini doang kan dia bikin semacam minor, terus sesudahnya juga ada kayak apa sih, semacam kayak divisi 2-nya gitu kan. LoL itu hidup kenapa? Karena dia terproses gitu kayak piramida gitu, dari divisi utamanya, divisi 2-nya sampai akademinya ada. Makanya bola pun juga hidup. Kenapa? Karena bola kan kayak Premier League, Liga 1, Liga 2, Liga 3, terus Coca-Cola apa segala macam, ada 7 lapisan malah kalau bola. Ke bawah. Nah, kalau PUBG, kalau ada lapisan itu game-nya bakal hidup banget sih dan lebih konsisten. Mungkin akan ngeluarin duit lebih banyak ya. Tapi in the long run PUBG bakal lebih sustain sih ketimbang ya game-game yang nggak ada itu. Karena kesalahannya Dota zaman dulu gini Flo. Karena nggak ada, ibaratnya kayak lu pro player terus langsung TI, pro player langsung TI. Kalau lu nggak TI, lu bukan siapa-siapa, mirip gitu sebenarnya kasusnya kayak PMPL. Nah, karena zaman dulu tuh nggak ada kayak gitu-gitu, makanya Dota mati yang bagian-bagian bawahnya. Selamanya udah jadi pemain-pemain tier nggak jelas aja. Gitu. Itu sih kalau mau di prevent sebenarnya dari PUBG ya.